Kemudian di sini Presiden Rusia Vladimir Putin ya, rekan-rekan pasti sudah mengenal. Di sini disebutkan, nah di sini Presiden Rusia dan suara terkemuka Boris Vladimir Putin telah memperingatkan krisis keuangan global yang akan datang. Secara khusus Putin juga merujuk pada resiko krisis ekonomi dan keuangan global baru dengan latar akumulasi utang yang tidak terkendali oleh negara-negara berkembang. Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network ya, step by step. Kita tinggal nyantai saja ya, jangan terlalu sepaneng. Nah di sini ada beberapa macam informasi berkaitan dengan pergerakan ekonomi dunia dan juga berkaitan dengan ya sedikit informasi tentang Pi Network. Dan untuk informasi yang pertama di sini dikutip daripada CryptoLepen ya. Nah di sini bagi rekan-rekan yang memang kebanyakan ya itu memang melewatkan kesempatan untuk menambang Bitcoin ketika di awal ya, karena harganya itu di awal sangat rendah dan tidak terkenal. Kemudian kami memanfaatkan kesempatan untuk menambang koin Pi setiap hari sementara open mainnet masih belum dibuka. Jadi di sini ya sedikit mereview atau reminder ya rekan-rekan, pada tahun 2009-2010 yaitu muncul semacam penambangan baru Bitcoin. Itu sama sekali tidak ada yang memprediksi bahwa Bitcoin itu akan bisa memiliki nilai yang sangat tinggi ya, bahkan dulu tidak terkenal dan harganya sangat rendah sekali. Kemudian dengan perkembangan waktu ya sekitar ya bisa dikatakan 3-5 tahun itu langsung menembus harga ratusan juta rupiah ya rekan-rekan. Ini sangat mantap sekali ya daripada project Bitcoin dan diikuti oleh project-project kripto yang lainnya seperti Ethereum dan lain-lain, yaitu juga banyak sekali project-project yang baru lahir. Kemudian di sini apakah benar-benar proyek cryptocurrency itu bisa memiliki masa depan yang bagus ya dan bisa mendatangkan kekayaan atau mendatangkan cuan atau setidaknya untuk bisa membeli beras ya rekan-rekan. Nah mungkin kurang lebih ya seperti itu. Intinya di sini kita semuanya itu tidak ada yang tahu ya arah daripada masa depan. Nah kemudian di sini untuk daripada project dan perkembangan teknologi memang terus bergerak dengan sangat cepat dan sangat masif sekali, dan juga bisa memunculkan ya semacam dominasi tersendiri rekan-rekan, seperti US dollar yang telah mendominasi dunia untuk pembayarannya itu menggunakan US dollar. Kemudian di sini juga banyak sekali perusahaan-perusahaan dan lain-lain yang juga bisa mendominasi kekayaan secara global. Nah kemudian di sini juga ada semacam krisis-krisis yang terjadi ya, karena ya pergolakan-pergolakan yang ada di luar negeri atau dalam dunia internasional. Mungkin bagi rekan-rekan sampai hari ini atau saat ini juga banyak yang merasakan ya, banyak sekali para pekerja-pekerja yang di PHK, kemudian juga sulit mencari pekerjaan dan uangnya itu bisa dikatakan ya tidak cukup untuk membeli suatu kebutuhan ya. Jadi hasilnya itu bisa dikatakan terjadi semacam inflasi. Nah mungkin uang 100.000 pada zaman ini hanya bisa digunakan untuk membeli ya sekitar 5 mangkok atau 6 mangkok bakso saja beserta es teh ya, mungkin ya kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini Putin ya rekan-rekan melalui daripada website yang sangat terkenal yaitu Watcher.guru di sini memberitakan informasi yang cukup mengejutkan, yang mana di sini Putin memperingatkan krisis keuangan global. Jadi saat ini memang terjadi krisis keuangan global. Nah di sini dikutip pada tanggal 8 Juli yang lalu ya, ini masih baru sekali. Nah kemudian di sini Presiden Rusia Vladimir Putin ya rekan-rekan pasti sudah mengenal. Di sini disebutkan, nah di sini Presiden Rusia dan suara terkemuka Boris Vladimir Putin telah memperingatkan krisis keuangan global yang akan datang. Secara khusus Putin juga merujuk pada resiko krisis ekonomi dan keuangan global baru dengan latar akumulasi utang yang tidak terkendali oleh negara-negara berkembang. Jadi rekan-rekan pasti juga sudah paham kalau melihat informasi tentang ya seperti dunia politik dan lain-lain ya, tentang daripada hutang-hutang di negara berkembang itu memang bisa dikatakan tidak masuk akal. Dan bahkan orang Indonesia yang baru lahir itu juga bisa diperkirakan sudah menanggung utang ya sekitar, ada yang menyebutkan 7 juta rupiah, ada yang menyebutkan 41 juta rupiah ya. Padahal jumlah penduduk Indonesia sendiri itu ada 200 juta. Maka dari itu ya tidak masuk akal, tidak logis untuk bisa melunasinya ya rekan-rekan. Nah ini akan terjadi ya semacam krisis dan krisis ya kalau kita lihat daripada informasi perkembangan dunia internasional. Ini hanya sebagai bentuk informasi saja ya, kita sambil ngopi. Sekaligus di sini juga berkaitan dengan Boris ya, yaitu Boris itu adalah Brazil, kemudian Rusia, kemudian di sini India ya.
Kemudian di sini Cina dan South Africa atau Afrika Selatan ini membentuk mata uang bersama, cukup mantap sekali. Kemudian pernyataan daripada Putin tersebut diberitakan pada pertemuan puncak virtual Kepala Dewan Negara Organisasi Kerjasama atau SCO ya, baru-baru ini berlangsung. Selain itu Putin juga menyatakan bahwa Rusia ini menjadi sasaran dari, nah di sini kan nanti juga bisa melanjutkan membaca sendiri ya. Intinya di sini daripada informasi ini, Putin sekali lagi memperingatkan tentang adanya krisis keuangan secara global. Kemudian di sini dengan meningkatnya keunggulan blok daripada Brace telah menjadikan kisah yang tak terbantahkan sepanjang tahun. Selanjutnya negara-negara seperti Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan ini tumbuh dengan harapan. Ini juga bisa memberi katakan semacam solusi baru ya rekan-rekan terhadap tatanan dunia global, secara khusus berusaha menciptakan aliansi yang layak untuk menantang dominasi Barat yang telah lama dipegang. Kemudian di sini sekarang dalam pernyataan baru-baru ini anggota BRICS dan Presiden Putin memperingatkan datangnya krisis keuangan global. Memang Putin berbicara pada pertemuan SCO ya. Kemudian dengan Presiden Cina Xi Jinping yang juga turut hadir. Jadi di sini informasinya itu kelas berat. Informasi yang bisa dikatakan ya dunia internasional kelas berat ya. Mungkin kalau rekan-rekan itu hanya makan tahu tempe ya mungkin otaknya tidak nyampe ya. Nah oke rekan-rekan, itu hanya sebatas intermezzo saja ya, jangan dianggap. Nah kita kembali lagi ya rekan-rekan. Nah di sini Putin juga mencatatkan bahwa SCO berkomitmen kuat untuk menciptakan tatanan dunia yang benar-benar adil dan multipolar. Nah ini memang kalau kita lihat pergerakan daripada dunia internasional itu memang sangat ya seperti ini rekan-rekan. Ini memang penuh dominasi demi dominasi. Jadi di sini itu kalau kita lihat intinya daripada perkembangan ekonomi dunia sampai hari ini ya mungkin bisa dikatakan tidak baik-baik saja ya. Nah kemudian di sini kita mencoba untuk melanjutkan berbagai macam informasi yang menarik berikutnya ya rekan-rekan. Nah di sini tadi atau beberapa waktu yang lalu admin sempat menyebutkan tentang daripada BRICS menantang US dollar. Dan apakah benar-benar ketika BRICS itu benar-benar terrealisasi, apakah dolar itu akan bisa dikatakan ending ya atau game over? Nah di sini ada informasi yang menarik lagi ya, artikel dari Watcher Guru. Dolar akan mati setelah penciptaan mata uang baru yaitu BRICS. Ini kata analis. Jadi kita coba melihat informasi ini 12 Juli masih baru. Nah jadi di sini ada analis yang juga ikut memberikan semacam gagasan dan pandangannya ya. Aliansi BRICS memang bertemu pada bulan Agustus ya yang akan datang. Ini akan membentuk mata uang baru yang menantang dolar. Nah kemudian di sini ini sudah admin bahas ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian di sini yang pasti dengan terbentuknya mata uang baru BRICS ini akan bisa menjadi tantangan atau saingan US dollar ya. Perekonomian Amerika akan menghadapi kesulitan jika tender baru mendapatkan kepercayaan dari pasar internasional. Kemudian untuk mengetahui 8 sektor keuangan AS atau Amerika yang dapat terkena dampak buruk jika BRICS meluncurkan mata uang baru mereka ya. Nah sekali lagi ya di sini kita juga bisa melihat rekan-rekan tentang daripada pendapat analis yang ada di berbagai mancanegara. Nah kita coba ulas sedikit saja ya. Nah di sini kita juga bisa melihat daripada pandangan Robert Kiyosaki, penulis buku keuangan pribadi terlaris ya. Raise Jet Pure Gap. Nah di sini meramalkan bahwa dolar akan mati jika BRICS meluncurkan mata uang baru. Penulis yang menjadi analis memperkirakan bahwa BRICS mendukung mata uang mereka dengan emas, kemudian dolar dapat mulai menurun secara global ya. Ini menurut pandangan daripada Robert Kiyosaki, ahli pakar ekonomi dunia. Nah kemudian di sini kita juga bisa melihat lagi ya. Jadi untuk Rusia itu memang baru-baru ini menegaskan mata uang BRICS didukung oleh emas. Jadi ada backupnya itu emas ya. BRICS juga dapat kembali ke bentuk cadangan standar emas dan mengakhiri ketergantungan pada dolar. Langkah tersebut bisa menempatkan dolar di bawah tekanan dan mempersempit jalannya untuk mendanai defisit. Dinamika penawaran dan permintaan menguntungkan greenback tetapi dapat berubah arah jika BRICS meluncurkan mata uang baru. Jadi di sini intinya daripada BRICS itu sudah cukup mantap sekali ya. Jadi menggunakan ya semacam backupnya itu emas. Jadi untuk mencetak uang itu tidak sembarangan ya. Jadi harus ada backupnya dan backupnya itu ya harusnya itu emas ya rekan-rekan. Dan kalau dolar ya printing money ya tinggal dicetak saja. Nah mungkin kurang lebih perbedaannya itu ya. Kemudian yang pasti ya rekan-rekan pakar ahli ekonomi pasti ya sedikit banyak pasti sudah paham. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2023 mendatang ya di Johannesburg di Afrika, negara-negara BRICS akan mengumumkan
kripto uang didukung emas. Nah, di sini dolar akan mati, triliunan US dollar baru-baru akan pulang. Nah, di sini adalah prediksi daripada postingan ya. Jadi di sini intinya adalah dolar itu akan semakin terjepit ya ketika nanti benar-benar untuk daripada BRICS itu resmi luncur atau resmi dilistingkan ya rekan-rekan, mungkin kurang lebih ya seperti itu. Dan mungkin rekan-rekan nanti ke depan juga akan mengenal mata uang yang baru selain daripada euro, dolar, nah kemudian juga ada price. Kemudian peluncuran mata uang baru cukup menantang karena India mengisyaratkan mengambil bagian dalam pembentukan. Nah, di sini adalah informasi tentang berita luar negeri. Nah, oke rekan-rekan, itu tadi adalah ya sedikit informasi ya rekan-rekan. Nah, di sini kita tinggal ambil santai saja. Jadi untuk melihat pergerakan cryptocurrency ya, terutama di sini pasar kripto itu memang sedang merah ya. Jadi untuk proyek-proyek blockchain yang baru lahir seperti project testnet dan lain-lain ya, itu memang bisa dikatakan ya sedikit terkendala untuk melakukan listing pada hari ini. Pasti harganya akan langsung ambles ya, karena market itu ya bisa dikatakan sedang menurun. Nah, kemudian di sini dengan menurunnya market kripto maupun ya yang lainnya, ini bisa dikatakan ya berdampak kepada yang lainnya ya dalam sektor ekonomi. Mungkin kurang lebih seperti itu, dan semoga saja untuk ekonomi bisa segera membaik, dan semoga saja Buy Network itu ya bisa segera open minded berapapun itu harganya ya, dan kita juga bisa menikmati keuntungan atau cuan untuk bisa sekedar membeli beras dan untuk uang kopi. Mungkin seperti itu. Sekian, terima kasih.